Cuplikan episode sebelumnya, setelah menggunakan pil rahasia Nesken Soul, Guru Li bertarung cukup sengit melawan Dewa Yunlu. Tapi nampaknya hal tersebut belum mampu untuk melukai seorang Dewa Yunlu. Guru Li harus kehilangan nyawanya di depan Master Hong Fu setelah mendapatkan satu kali serangan mematikan dari Dewa Yunlu. Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Sekte Lembah Huang Feng dan sisa-sisa murid yang dibawa tetua tertinggi Ling Hu telah bergabung dengan aliansi 9 negara saat ini. Perang masih belum berakhir karena Sekte Iblis mencoba untuk meratakan Sekte Yanyu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cekidot. Melanjutkan episode sebelumnya, kali ini Han Li sedang berurusan dengan orang-orang dari keluarga Fu yang sebelumnya menyerang Yun Xiao. Sedikit informasi takutnya lupa, Yun Xiao adalah orang yang membuatkan artefak sakti Han Li ditukar dengan rumput ros 1000 tahun untuk menyembuhkan penyakit kekasihnya bernama Ruyin. Dengan sombongnya anggota keluarga Fu berkata nama baik keluarga mereka akan tercoreng bila nggak bisa membunuh Yun Xiao. Karena udah mengetahui semuanya, keluarga Fu meminta Han Li untuk segera pergi. Melihat mereka berdua, Han Li menawarkan bantuan karena orang yang bermarga Qi itu sangat licik ucapnya. Tapi anggota keluarga Fu merasa mereka berdua saja udah cukup untuk melenyapkan Yun Xiao yang kultivasinya masih dibilang rendah. Karena hanya mengetahui 2 orang aja, Han Li tiba-tiba menyerang keluarga Fu. Akhirnya mereka sadar kalau kultivasi Han Li berada di ranah pembangunan pondasi tingkat menengah. Tapi itu semua udah terlambat karena Han Li bisa dengan mudah membunuh mereka berdua. Han Li tahu kalau Yun Xiao pasti akan pergi mencari Ruyin. Dia juga nggak menyangka kalau nasib saudaranya Yun Xiao akan semalang ini. Di sebuah hutan bambu, Han Li mengirim pesan pada Ruyin kalau dia datang untuk berkunjung. Di sana telah dipasang formasi 5 elemen terbalik. Itu sebabnya keluarga Fu nggak akan pernah menemukan keberadaan mereka berdua. Jadi Yun Xiao dan Ruyin ini pasangan kekasih yang kultivasinya rendah. Tapi Yun Xiao dari keluarga pembuat artefak sakti tingkat tinggi. Sedangkan Ruyin, wanita berbakat dengan teori-teorinya, bisa menciptakan formasi tingkat tinggi. Han Li berjalan terus memasuki kedalaman hutan bambu. Di sana ada seorang wanita cantik bernama Ruyin. Setibanya Han Li di sana, Ruyin memberikan salam penghormatan. Dia juga meminta maaf karena nggak bisa menyambut kedatangan Han Li karena sedang berurusan dengan beberapa musuh dari keluarga Fu. Ruyin 姑娘，不必多礼。如因未能出营，还请韩前辈见谅。 Setibanya di sebuah rumah, Han Li melihat altar Yun Xiao. Itu berarti Yun Xiao sendiri telah meninggal. Lord Han Li turut berduka cita atas kematian Yun Xiao. Diduga dia mati karena diburu oleh keluarga Fu yang sangat ingin merebut formasi tingkat tinggi di tangan Yun Xiao. Sedikit flashback, Yun Xiao membawa formasi tingkat tinggi untuk ditukar dengan rumput ros 1000 tahun. Tapi karena kultivasinya rendah, keluarga Fu lah yang membunuhnya. Han Li membakar 3 batang dupa dan memberi penghormatan terakhir pada Yun Xiao. Setelah itu Han Li bertanya tadi sebelumnya Ruyin memanggil Yun Xiao dengan sebutan suami. Apakah mereka udah resmi menikah? Jadi mereka berdua emang belum menikah, tapi demi membalas ketulusan Yun Xiao, Ruyin bersedia menjaga altar Yun Xiao seumur hidupnya. Ruyin sangat tahu kedatangan Han Li untuk bertanya mengenai formasi teleportasi kuno yang berada di tambang benteng keluarga Yan. Sebentar lagi Ruyin akan menyelesaikan formasi tersebut. Dia juga berniat memberikan 2 hal lagi untuk Han Li.
Ruyin sangat berharap Hanli bisa menerimanya. Di kotak tersebut berisi beberapa artefak sakti warisan dari keluarga Yun Xiao dan ada buku karangan Ruyin sendiri tentang formasi beberapa jurus langka ditambah formasi yang sangat langka di dalamnya. Tapi Hanli nggak bisa menerima ini semua cuma-cuma. Hanli bertanya apa yang harus dia lakukan pada Ruyin. 无功不受禄，如茵姑娘有何见教？ Jika suatu hari nanti Hanli berada di ranah pil, Ruyin berharap bisa meminta keadilan untuk Yun Xiao pada keluarga Fu. Ruyin tahu permintaannya ini sangat keterlaluan, tapi dia nggak memiliki cara lain lagi. Karena kematian Yun Xiao hanya ingin menyembuhkan penyakit Ruyin. Jadi jika nggak meminta keadilan untuk Yun Xiao, Ruyin merasa akan sangat malu bila bertemunya nanti di alam baka sana. 巧取豪夺、恃强凌弱之事，若是不为他讨还公道，如因无颜在九泉之下与他相见。 Karena ada sesuatu yang gak beres dengan raut wajah Ruyin, Hanli meminta untuk melihat denyut nadinya. Ternyata kali ini semua meridian Ruyin telah rusak dan gak bisa lagi disembuhkan dengan obat. Jadi kemungkinan besar Ruyin hanya akan bertahan hidup paling lama 2 tahun. 照这样下去，可能撑不过2载。 Ini sebabnya Ruyin meminta Hanli untuk membalas dendam, apalagi Hanli satu-satunya kultivator yang dipercaya Yun Xiao semasa hidupnya. Jadi yang bisa dilakukan Ruyin hanya percaya pada Hanli aja. Dan ternyata Hanli juga berjanji akan mendapatkan keadilan untuk Yun Xiao terhadap keluarga Fu. Janji yang didapatkan Ruyin dari Hanli udah lebih dari cukup untuk Ruyin, jadi dia bisa dengan tenang menemani almarhum Yun Xiao. Hanli juga memberikan obat buatannya sendiri yang bisa memperbaiki meridian yang rusak di dalam tubuhnya. Ya setidaknya bisa mengurangi rasa sakit yang diderita Ruyin. 不要献血，有助平复受损的经脉。 Xin pindah ke sekte lembah Wang Feng yang telah sedikit hancur oleh sekte iblis. Di sana ada Nan Gong Wang, tetua sekte Yan Yu, kedatangannya mencari petunjuk dari orang itu. Orang itu yang dimaksud gak lain dan gak bukan adalah Lord Hanli, sang pujaan hatinya. 找找那家伙留没留下什么线索吧。 Secara kebetulan di sana ada Master Hong Fu yang baru aja memakamkan juniornya Guru Li. Nan Gong Wang yang melihatnya pun segera menemui Master Hong Fu. Guru Li dimakamkan di tempat mereka mencari tanaman obat ketika pertama kali masuk ke sekte lembah Wang Feng. Karena Guru Li orangnya suka bernostalgia atau lebih tepatnya udah tua, jadi dia pasti akan senang jika dimakamkan di tempat ini, ucap Master Hong Fu. 我们几人尝了采药金坎之处，想必心里也是欢喜的。 Nan Gong Wang tiba-tiba menyiram sake pada makam Guru Li karena terungkap mereka berdua adalah teman mabar atau mabok bareng. Dan kebetulan juga, menurut Master Hong Fu, sake yang sangat disukai Guru Li buatan dari sekte Yan Yu. 偃月宗的醉仙露，他最喜欢的佳酿。 Nan Gong Wang bertanya apa rencana selanjutnya dari Master Hong Fu karena sisa-sisa sekte lembah Wang Feng telah bergabung dengan aliansi 9 negara. Master Hong Fu merasa itu semua udah nggak ada hubungannya lagi dengan dirinya, tapi dia memiliki sebuah janji menjaga murid-murid Guru Li yang tersisa. Saat ini Hanli, murid kebanggaan Guru Li, nggak diketahui keberadaannya. Mendengar nama Hanli, kita bisa melihat raut wajah Nan Gong Wang jadi salah tingkah. 前去寻访一番，就是那个看上去有点呆。啊， Nan Gong Wang merasa Hanli pemuda yang berbakat, yaitu emang dia, ucap Master Hong Fu. Sebelumnya Hanli pernah menaiki perahu milik sekte Yan Yu pergi ke ibu kota. Di mata Master Hong Fu, Hanli terlihat biasa aja, tapi ada sesuatu yang berbeda dari dirinya dibandingkan yang lain. Master Hong Fu juga cerita dulu waktu Hanli pergi ke benteng keluarga Yan bersama Xuan Er. Ketika mereka kembali entah kenapa, Xuan Er gak bisa berhenti memikirkan Hanli. Ya bisa dibilang cinta monyet. Tapi hal tersebut membuat Nan Gong Wang cemburu mendengarnya. 哦，还有这回事啊！ Master Hong Fu berharap Hanli nggak berubah masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Terungkap saat ini sekte Yan Yu sedang merundingkan perdamaian dengan sekte iblis. Karena Nan Gong Wang lagi nggak mengerjakan apa-apa, dia bersedia untuk membantu mencari Hanli.
Apalagi ini adalah keinginan terakhir dari Guru Li. Nan Gongwang bertanya apakah ada petunjuk mengenai Han Li. Sebenarnya Master Hong Fu nggak ingin merepotkan Nan Gongwang, apalagi memiliki luka lama yang belum sembuh. Master Hong Fu berkata sebelumnya Han Li pernah bertemu dua seniornya, yaitu senior Song dan Wei Niang. Menurut mereka, Han Li saat ini berada di negara Yuanwu. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.